Ini yang kemarin memproses database SQL secara visual menggunakan tabel widget. Ini sudah selesai, terus kemudian dengan kemarin sampai mana ya? Sebentar. Week 9C. Oops. Week 9. Saya di sini. Ini yang mana nih? Ini tab widget masih an. Oke. Ya, yang berikutnya menggunakan tabel view, yaitu menggunakan Qt SQL. Nah, pertama-tama bikin antarmuka seperti ini menggunakan Qt Designer. Saya panggil Qt Designer saya dulu. Saya sudah bikinkan filenya. Saya kasih nama di situ yang week 10A. Di sini sebentar. Week 10A. Nah, intinya cuman segini. Cuman satu window, terus kemudian yang di sini isinya adalah tabel view. Tabel view itu dari sini, tabel view. Dari item views, tabel view di sini. Cuman begini, ini disimpan dengan nama week 10a.ui. Terus setelah itu dikonversi di sini week 10a.ui dengan PyUC6. Outputnya week 10a.python. Nah, setelah itu program drivingnya ini yang versi PyQt 5. Yang versi 6 sudah saya posting dari ini, yaitu week 10a main minus main. Ini yang hasil. Jadi sebentar, mana UI-nya? Nah, ini week 10a.ui itu yang dari designer. Ini adalah hasil konversi. Kemudian ini drivernya. Nah, drivernya ini sudah saya bikinkan juga. Saya panggil dulu Python, saya open. Saya buka dulu. Week 10a main. Ya, ini kalau saya run, hasilnya begini. Ini sudah saya modifikasi, ada yang kelima di tempat saya. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Kalau ada yang kesulitan silahkan bertanya. Dicoba dulu. Pak, saya mau nyoba dulu bikin dari desainer, boleh silahkan. Pak, saya langsung saja saya saya download dari UI-nya di sini terus saya konversi, boleh silahkan. Intinya dicoba dulu sebelum saya terangkan maksud kodenya di sini apa.
Oke, ada pertanyaan? Saya jelaskan kode programnya sekarang. Jadi di sini importnya sekarang ada tambahan PyQt6 Qt SQL. Ini tabel widget, ini sebenarnya bisa dihapus ini. Terus tabel widget item ini juga bisa dihapus sebenarnya. Terus yang perlu diperhatikan di sini yang diimport dari week 10A di sini. Oke. Yang bagian bawah sini normal, tidak ada apa-apa. Di sini tidak ada apa-apa. Terus ini mirip seperti aplikasi yang sebelumnya. Dia bikin variabel DB dari add database dengan jenis QSQLite. Terus kemudian database name-nya, nama filenya adalah test.sqlite. Terus DB-nya open, dibikin open. Setelah itu modelnya kita bikin QSQL table model. Kita menginstansiasi sebuah objek di sini. Setelah itu di set tabelnya adalah produk. Terus edit strategi, ini maksudnya kalau kita sudah run, nanti kita double klik ini kita bisa edit. Kita bisa ubah-ubah namanya. Nah, cuman kalau kita set dengan ini, edit strateginya adalah on manual submit, ini tidak akan tersimpan ke database secara langsung. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah pengetikan. Jadi kalau begini langsung diedit, langsung tersimpan, itu kan kadang orang iseng atau kadang salah ngeklik, akhirnya bisa kacau. Terus detail gini kan hilang. Ini apa ini namanya ini? Nah, kalau dengan on manual submit itu berarti dia disimpannya itu kalau ada perintah commit. Kalau dia tidak ketemu dengan perintah commit, maka tidak tersimpan lagi. Nah, setelah itu di select all. Setelah itu di set modelnya adalah model. Sudah langsung akan ditampilkan di sini. Kalau ada yang berikutnya, dari materinya dari yang saya posting hari ini. Sekali lagi yang saya posting hari ini modul praktikum dari ketika saya ngajar kelas ini beberapa tahun yang lalu masih kurikulum yang sebelumnya. Nah, di sini kita mau melakukan editing. Jadi pakai tabel view, terus ada editing. Di sini bagian atas nanti di filter, di searching product name-nya, diklik tombol filter, terus kemudian update. Jadi kalau kita double klik, kita lakukan edit modifikasi, update, nanti dia akan menyimpan. Kalau kita modifikasi terus kita mau kembalikan ke semula, pakai klik tombol cancel. Add ini bikin satu baris baru untuk diisi data baru, delete untuk menghapus data yang ada sebelumnya. Nah, modelnya sama, bikin seperti ini di Qt Designer. Ada pakai tabel view yang tengah besar putih ini. Kemudian push buttonnya ada 1, 2, 3, 4, 5 totalnya. Bikin pertama dari atas dulu. Terus ada line widget label, ini label, terus setelah itu line edit yang di sini. Oke, setelah itu dikonversi dengan PyUIC 6. Terus bikin aplikasi drivernya. Sudah saya posting juga. Ini yang UI-nya dari designer. Ini yang hasil konversi. Dan ini yang driver application-nya. Saya buka driver application-nya. Oke. Saya run. Nih. Ini punya saya begini datanya. Kalau saya klik key, saya filter, maka yang akan muncul adalah keyboard. Karena kata kunci key ada di dalam string keyboard. Terus kalau saya mau kembalikan ke semula, saya hapus, saya filter, maka akan ditampilkan ke semuanya.
Oke, dicoba dulu tempatnya masing-masing. Saya siapkan absen.
presensi sudah saya posting, silakan presensi. Sekarang saya jelaskan kode programnya. Ya, di sini yang bagian bawah normal, bagian awal di sini normal, tidak ada apa-apa. Ininya sama seperti yang sebelumnya, sampai dengan select di sini, set model ini sama. Nah, terus kemudian sekarang diasosiasikan pengeklikan tombol dari masing-masing tombol yang ada. Jadi kalau push button ini yang pertama yang filter, diasosiasikan dengan slot filter record. Push button 2 yang update dengan update record. Push button 3 dengan cancel all. Push button 4 dengan insert. Push button 5 dengan delete. Di sini untuk yang update perintahnya cuma sederhana, self model submit all. Ini sama seperti commit. Terus berikutnya yang cancel all, ini yang cancel, tombol cancel. Perintahnya adalah self model revert all, jadi dikembalikan. Kemudian kalau yang add insert record di sini, self model insert row. Jadi tambahkan satu baris baru. Nah, ditambahnya di mana? Di current index.row. Itu lokasinya penambahannya. Terus kalau di delete, itu perintahnya adalah model remove row sesuai dengan yang terpilih sekarang. Setelah itu setelah di remove, di submit all, disimpan. Yang terakhir untuk yang filter, itu dia set filternya adalah untuk kolom nama, untuk field nama, like, dikasih self line edit text, diambil teksnya dari sini, dikasih tanda persen. Jadi dengan awalan dengan kata kunci yang user masukkan di sini. Tadi saya sudah tunjukkan contohnya untuk query. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk contohnya update. Di sini printernya 2. Saya modifikasi printer jadi misalkan mouse. Nah, ini kalau saya cancel, dia balik lagi. Nah, supaya benar-benar simpan, saya ganti mouse, terus saya update. Ini baru akan tersimpan. Kalau saya run, saya tutup, saya run lagi. Nih, sekarang jadi ganti mouse, karena sudah tersimpan dengan pengeklikan tombol update. Terus berikutnya untuk add, saya klik, dia muncul di sini add. Saya masukkan 6, terus misalkan di sini saya kasih charger misalkan. Terus harganya saya kasih misalkan 50 misalkan. Nah, ini setelah di add, jangan lupa di update. Nah, kalau mau delete, ini charger delete. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan sambil absen. Ada pertanyaan kah sampai sini? Oke, lanjut. Berikutnya yang berikutnya navigasi per record. Jadi tampilannya tidak lagi menggunakan tampilan tabel, tetapi menggunakan line edit. Masing-masing line edit itu akan bersesuaian dengan, akan terkorespondensi dengan masing-masing kolom. Nah, nanti navigasinya dengan menggunakan tombol 4 ini. First itu menuju ke record pertama, previous itu record sebelumnya, next itu record berikutnya, last itu record terakhir. Modelnya sama, buka di Qt Designer dulu, dibuat dulu dengan tampilan begini. Ini label, line edit. Setelah itu 4 buah tombol di sana. Terus sudah disimpan, terus dikonversi dengan PyUIC. Ini hasilnya di tempat saya. Ini week 10c.ui.
Ini dari file desainernya, terus kemudian ini hasil konversi, dan ini driver programnya. Saya buka dulu driver programnya. Week 10C main. Oke, saya run. Nih, ini database-nya dari database yang sama. Saya klik next, dia pindah ke record yang berikutnya. Next, pindah record. Saya klik previous, recordnya balik ke record yang sebelumnya. Kalau saya last, dia ke record terakhir, record kelima. First, ke record yang pertama. Coba dulu tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan ditanyakan, kalau tidak bisa, saya tunggu sebelum saya jelaskan programnya.
Oke, saya jelaskan kode programnya. Nah, yang ini ya. Oke. Bagian bawah normal, bagian sini juga tidak ada apa-apa. Yang ini yang berbeda. Dia punya variabel record number. Ini sebagai pointer untuk menunjukkan kita sekarang sedang menampilkan record yang mana. Dan ini diletakkan di bawah main window. Jadi dia member variabel dari kelas main window di sini. Yang di sini normal, tidak ada masalah. Terus di sininya modelnya kita menggunakan QSQL query model. Yang sebelumnya kita menggunakan model QSQL table model. Jadi penggunaan berbasis tabel. Nah, yang sekarang kita menggunakan query modelnya. Nah, karena query kita bisa memberikan perintah SQL di sini. Select bintang from product. Jadi, kalau kita kita butuh mengeksekusi query SQL yang kompleks, maka QSQL query model inilah yang harusnya kita gunakan. Tidak lagi menggunakan yang tabel. Oke, terus berikutnya self record-nya. Jadi dia ngambil model record ke 0 sesuai dengan ini, right now. Terus setelah itu line edit, set text, ngambil dari record yang ke 0 tadi, record value untuk kolom ID. Line edit kedua, ngambil teksnya dari record value untuk kolom name. Terus line edit ketiga dari kolom price. Berarti kan semuanya dikasih str di sini. Value-nya dikasih str semua. Terus setelah itu dihubungkan signal dan slotnya untuk push button ketika dia diklik. Display first, push button 2 display previous, push button 3 display next, push button 4 display last. Nah, saya mulai dari display first. Untuk display first, dia ngambil variabel right now dari kelas main window, diset ke 0. Jadi pointernya diset ke 0. Setelah itu manggil display rect. Ini fungsi display rect. Berarti kan fungsi display rect di sini itu intinya mengcopy segini. Mengcopy 4 baris perintah di sini. Oke, Pak, ini berarti sebenarnya yang di atas di sini bisa dihapus diganti dengan display rect. Bisa. Cuman ini demi menjelaskan di kelas, makanya di sininya saya tulis komplit dulu supaya mahasiswa tahu ini prosesnya gimana, baru saya copy lagi di dalam display rect. Tapi kalau mau efisien, ininya dihapus diganti panggil cukup display rect saja. Oke. Di dalam display rect sama dia mengquery record number sesuai dengan variabel record number diterima di record. Setelah itu ditampilkan ke line edit 2 dan line edit 3 sesuai dengan kolomnya, kolom ID, kolom name, dan kolom price. Selesai. Ini display first. Terus berikutnya display, saya lompat dulu ke display last. Ketika tombol last ditekan, maka record number-nya diset ke record terakhir. Record terakhir itu berapa? Nih, model row count dikurangi 1. Itu record terakhir. Lalu dipanggil display rect. Oke. Kalau display next, maka record number-nya di-increment ditambah 1. Terus dicek apakah record number-nya itu lebih dari record terakhir. Kalau lebih dari record terakhir, di posisinya disamakan lagi ke record terakhir. Setelah itu dipanggil display rect. Mirip dengan itu untuk display previous, record number-nya di-decrement, dikurangi. Terus dicek apakah recordnya kurang dari 0. Record 0 itu kan record pertama. Kalau kurang dari 0 itu keluar dari batasannya. Nah, kalau iya, dikembalikan lagi ke record 0, terus disuruh display
Rek. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ceritanya semenjak UTS materi itu akan semuanya pertemuan 7 pertemuan itu setelah UTS semuanya akan terkait dengan database. Itu kalau sesuai dengan RPS. Karena apa? Karena nanti di UAS itu mahasiswa akan bikin aplikasi database. Yang aplikasi UTS kemarin itu kan aplikasi kalkulator. Tidak ada proses database sana. Datanya tidak tersimpan. Tidak ada data yang tersimpan. Nah, nanti untuk UAS-nya adalah bikin aplikasi yang menyimpan data di database. Makanya ini yang saya jelaskan di sini dari minggu kemarin setelah pertemuan setelah UTS semuanya terkait dengan database. Begitu ceritanya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Yang belum absen, absen dulu. Ini minggu ini ceritanya itu saya lupa memposting sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Minggu depan mungkin akan saya posting lagi sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Tolong dicek ketika jadwal kelasnya. Kalau ada di sana presensinya untuk pertemuan 11, mohon presensi sesuai dengan jadwal kelasnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita hari ini sampai segini. Ketemu lagi minggu depan. Silahkan mahasiswa log off